Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi Maharatul Lughah, yaitu Maharatul Istima'. Apa sih Maharatul Istima'? Definisi istima' secara bahasa adalah dari kata sami'a, sam'an, sim'an, samaan, sama'atan, sama'iyatan, yang artinya adalah mendengar. Istima juga diartikan isgo, yang artinya mendengarkan dan memperhatikan. Istima atau mendengar adalah proses kegiatan manusia yang bertujuan memperoleh, memahami, menganalisa, membantu, menafsirkan, membedakan, menyampaikan kritik, dan membangun pemikiran. Dalam penyampaian materi Maharatul Istima' mempunyai 3 tingkatan. Yang pertama, sima, yaitu penyampaian tanpa sengaja dan diketahui maksudnya. Kedua, istima, yaitu penyampaiannya dengan sengaja dan diketahui maksudnya. Yang ketiga, insot, yaitu derajat tertinggi dalam istima. Dalam seni mendengar, terdapat beragam keterampilan yang seharusnya para guru mampu merealisasikan dan menerapkan kepada murid-muridnya, serta menumbuhkannya dalam dirinya. Dasar-dasar keterampilan ini terdiri dari: pertama, pemahaman yang dalam, proses tazakur, penguasaan, dan interaktif. Tujuan pembelajaran Maharatul Istima'. Hamadah Ibrahim mengatakan bahwa ada 10 tujuan pembelajaran keterampilan menyimak atau mendengarkan. Pertama, membiasakan telinga dengan suara-suara baru, membiasakan siswa untuk mengucapkan bahasa baru, memahami soal agar mampu menjawabnya, memecahkan soal-soal latihan menyimak baik berupa menyempurnakan ungkapan, merubah kalimat, atau yang lainnya. Memahami teks yang diperdengarkan secara rinci, kemudian menjawab soal-soal tentang teks itu. Memahami pokok-pokok pikiran yang ada dalam teks dan diperdengarkan, kemudian meringkasnya. Menelusuri bagian-bagian terpenting dari teks yang diperdengarkan, kemudian menyusunnya kembali dalam tulisan. Selanjutnya, mengambil poin-poin penting yang bisa membantu untuk mempresentasikan topik yang berkaitan dengan teks yang diperdengarkan. Satu permulaan untuk mendiskusikan sebuah tema. Mengulang materi-materi yang telah diajarkan. Selanjutnya, macam-macam istima'. Pakar pendidikan berpendapat bahwa untuk Maharatul Istima' adalah berbagai macam bentuk, diantaranya: pertama, istima' ghairu mukarros adalah segala sesuatu yang biasa didengar dalam masyarakat. Kedua, al-istima' al-istima'i merupakan istima' yang dengannya manusia dapat menuju dari hal yang tidak diketahui sampai jiwa dan nafasnya, serta tidak lepas dari pemahaman dan penafsiran serta penguasaan. Ketiga, istima' al-naqdi yang didengannya manusia tidak cukup hanya sekedar memahami dan menguasainya, akan tetapi perlu adanya perbandingan, sehingga setelah adanya perbandingan akan muncul sebuah diskusi. Selanjutnya, tahapan-tahapan pembelajaran istima'. Ada beberapa tahapan dalam pembelajaran Maharatul Istima', yaitu: pertama, latihan pengenalan atau identifikasi. Kegiatan ini bertujuan agar siswa dapat mengidentifikasi bunyi-bunyi bahasa Arab secara tepat. Kedua, latihan mendengarkan dan menirukan. Setelah mengenal bunyi-bunyi bahasa Arab melalui ujaran yang didengarnya, maka dilatih untuk mengucapkan dan memahami makna yang terkandung dalam ujaran tersebut. Ketiga, latihan mendengarkan dan memahami. Latihan mendengarkan untuk pemahaman ini dapat dilakukan berbagai macam teknik seperti melihat dan mendengarkan, membaca dan mendengar, mendengarkan dan menerangkan. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran Maharatul Istima'. Pertama,
variatif dalam komunikasi. Artinya, tidak hanya terbatas antara guru dengan siswa, bisa jadi antar siswa. Kedua, ucapannya jelas. Ketiga, irama dan intonasi ketika berhenti jelas. Mengembangkan kemampuan memperhatikan, mengulang-ulang atau tidak membatasi pengulangan, menyenangkan. Metode-metode pembelajaran Maharatul Istimah. Metode-metode yang digunakan dalam pembelajaran Maharatul Istimah adalah: pertama, metode langsung, yaitu menggunakan bahasa secara langsung dan intensif dalam komunikasi, serta dengan menyimak dan berbicara. Sedangkan mengarang dan membaca dikembangkan kemudian. Metode ini dimulai dengan kosakata sebagai penguatan dalam membentuk kalimat-kalimat yang akan digunakan dalam berbahasa secara langsung. Kedua, metode audiolingual. Metode pembelajaran bahasa dengan mendengarkan bunyi-bunyi bahasa dalam bentuk kata atau kalimat, kemudian mengucapkannya sebelum pelajaran membaca dan menulis. Ketiga, metode elektrik. Metode dengan menggunakan beberapa metode dalam pembelajaran bahasa, kemudian digabungkan menyesuaikan dengan kebutuhan program pembelajaran dengan menerapkannya secara proporsional. Keempat, metode menghafal dan mendengarkan. Metode ini merupakan metode kuno dengan mengembangkan penjelasan tema, menghafal, dan mendengarkan. Materi-materi Maharatul Istimah. Pertama, tema-tema teks seperti keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Kedua, kemampuan yang diharapkan seperti pengetahuan, pemahaman praktik, analisa, dan evaluasi. Ketiga, jenis-jenis sarana yang dipergunakan seperti audiovisual. Keempat, jenis-jenis materi dan teks seperti potongan kata, kalimat, alania, dialog, cerita, nyanyian, syair, ayat-ayat Al-Quran, dan sebagainya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.